mereka nggak ada itikat baik sama sekali untuk datang ke lokasi atas untuk ngasih tahu Mandala ngeluarin barang, dan mereka mengeluarkan barang begitu aja. Barang-barangku lihat, barang-barangku dikeluarin begitu aja dari hotel ini. Nih. Pemirsa Silat RCTI, media sosial kembali diwarnai beragam berita viral yang menjadi perbincangan hangat warganet. Mulai dari marah karena diusir dari Hotel Bintang 4, Mandala Soji dan Marida kirim somasi dan minta ganti rugi 5 miliar rupiah, hingga viral momen ibu-ibu minta difoto oleh penyanyi Firsa Besari saat turun dari pesawat. Dan inilah kumpulan berita di jagat maya yang jadi sorotan versi Silet. Marah karena diusir dari Hotel Bintang 4, Mandala Soji dan Marida kirim somasi dan minta ganti rugi sampai 5 miliar rupiah. Aksi pihak hotel di Pontianak, Kalimantan Barat yang secara sepihak mengusir paksa Mandala Soji dan sang istri Marida Dianova dari kamar yang mereka tempati akhirnya berbuntut panjang. Ia tak terima dan sakit hati lantaran diperlakukan semena-mena dan tidak profesional oleh pihak hotel, justru di saat ia tengah menjadi MC di acara yang digelar di hotel tersebut. Mandala Soji dan istri pun melayangkan somasi, sekaligus menuntut ganti rugi sebesar 5 miliar untuk kerugian material dan 100 miliar untuk kerugian immaterial kepada pihak pengelola dan pemilik hotel. Mbak, kamu tadi udah konfirmasi kan kamar 541 itu kamar Mandala dan dia lagi MC, udah bilang ke resepsionis. Nah, ketika berarti posisi pihak hotel udah tahu dong Mandala lagi MC, kamu udah bilang kan? Nah, ketika barang-barang dikemasin begitu aja tanpa seizin Mandala, padahal Mandala posisi di hotel, mereka nggak ada itikat baik sama sekali untuk datang ke lokasi atas untuk ngasih tahu Mandala ngeluarin barang, dan mereka mengeluarkan barang begitu aja. Barang-barangku lihat, barang-barangku dikeluarin begitu aja dari hotel ini. Nih. Jadi ini tidak main-main. Nah, ini yang harus diperhatikan. Langkah pertama yang akan kami ambil setelah ini adalah mengajukan surat peringatan atau somasi kepada pihak manajemen hotel dan juga pada pihak pemilik hotel. Besok akan kami kirimkan dengan jangka waktu maksimal 3-4 hari. Jika dalam waktu 3-4 hari tidak ada respon dari pihak manajemen hotel ataupun dari pihak pemilik hotel, maka kami akan melakukan langkah hukum dalam bentuk laporan kepada pihak kepolisian dengan dasar laporan adalah adanya dugaan tindak pidana perusakan barang, lalu kemudian ada dugaan tindak pidana penipuan dan juga dugaan tindak pidana penggelapan dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan total kerugian material lebih kurang 6 miliar yang diderita oleh klien kami. Dan di samping itu juga ada kerugian imaterial lebih kurang 100 miliar. Aku minta sama resepsionisnya, Mbak aku mau ambil kamar 541. Dengan santainya dia bilang, kamar 541 sebentar mas, udah check out mas. Deng, di situ aku kaget, oh maksudnya ini kamar saya atas nama Mandala. Barang-barang mahasiswa di dalam dong. Udah check out, dia bilang begitu. Kaget aku. Kok udah check out? Ini kan kamar saya mbak, 541 loh mbak. Saya sampai ulangin berapa kali mbak, 541 loh. Iya udah di check outin. Terus barang saya mana? Itu. Wah saya lama kaget dong. Jadi saya udah di check outin, barang saya dijemur di dekat lobi itu digantung. Saya kan sempat marah dong. Mbak ngeluarin barang saya tanpa seizin saya. Ini kan kamar saya. Ada nama Mandala Abadi loh di sini, Mandala Abadi Soji di sini jelas loh. Marah dong saya. Saya panggil pihak panitia ngeyel juga. Benar loh, enggak ini benar mas, saya sudah datanya, sudah dilatin data, benar dia ternyata. Dia ngeliatin data. 9. Ini mas benar datanya mas Mandala sampai tanggal 9. Itu. Dipaksa check out, bukan check outin, dipaksa check out, dikemasin check outnya. Pihak hotel malah menyalahkan pihak panitia. Pengalaman yang benar-benar di aneh. di sejarah perhotelan baru kali ini memecahkan rekor luar biasa Golden Tulip. Ini kayaknya mereka nggak paham SOP atau bagaimana ini ya. Makanya begitu kejadian ini kena ke kita komplain, oh nggak bisa ini, udah nggak bener ini. Semua orang kita ceritain udah nggak bener.
nggak beres, tuntut aja, somasi aja, begitu. 3 hari lihat respon. Kalau semasa 3 hari itu nggak ada respon, berarti kita tuntut secara perdata dan pidana. 6 miliar kurang lebih lah ya. Heboh Dr. Richard Lee, sebut Rifan anak pembuat sepatu sebagai pengemis, jadi sorotan. Nama Dr. Richard Lee sepertinya tak putus-putusnya menjadi sorotan publik. Terbaru, dokter kecantikan sekaligus pemilik jaringan klinik kecantikan itu menuai sorotan lantaran menyamakan Rifan, bocil pembuat sepatu dan kakaknya dengan pengemis di pinggir jalan. Dr. Richard Lee bahkan menuding kakak Rifan mengeksploitasi anak lantaran melibatkan adiknya dalam bisnis sepatu custom yang dikelolanya. Lantas, apa tanggapan Rifan dan sang kakak atas tudingan keras Dr. Richard Lee? That's why makanya Mas, ada peraturan pemerintah, anak umur 18 tahun tidak boleh bekerja Mas. Iya. Paham nggak? Paham dong. Kenapa buat aturan seperti itu? Saya pengen tanya dengan Mas. Karena nggak ada biar kayak Kalau kata kamu seperti ini semuanya, kenapa nggak semua anak aja kerja semuanya? Karena kita mau melindungi anak-anak kita Mas, supaya untuk fokus sekolah, untuk masa depan dia. Kalau Masnya mencampurin mereka dengan namanya uang, itu yang akan merusak pikiran mereka. Sehingga akhirnya mereka tidak akan fokus. Yang tadinya mereka bisa jauh melangkah, akhirnya, oke, saya setuju. Mungkin di sini ada rezekinya dibantu. Tapi kamu pun harus berpikir, jangan hanya makanya ada yang namanya mengeksploitasi anak. Tapi saya serius ngomong dengan kamu. Iya, Dok. Apa bedanya kamu? Sorry ya, saya bilang ya. Ada pengemis di pinggir jalan, bawa anaknya. Kenapa dia bawa anaknya? ya karena di iba. Karena iba. Kalau soal eksploitasi anak, harusnya sih dokter juga termasuk eksploitasi anak juga sih kalau dipikir-pikir. Padahal aku dan tim gak mau ditayangin ya video podcast itu, tapi tetap diupload ya guys ya. Teruntuk Bapak Dokter Richard Lee, aku tuh ngonten Sabtu dan Minggu aja dong. Gregetan. Aku tuh masih ikut-ikut les dokter, juga kalau sore masih ngaji. Izin pun pas lagi viral doang dokter. Gregetan dah. Itu pun juga disupport sama sekolah dokter. Menurut saya pro dan kontra itu hal yang biasa ya. Semakin banyak yang hujat, semakin banyak yang benci, berarti semakin banyak juga yang sayang. Saya juga dari awal ngasih edukasi, banyak yang hujat kok, banyak yang ngatain juga. Saya fokus dan akhirnya apa? Orang berterima kasih, oh iya benar dok. Ternyata apa yang dokter sampaikan tuh benar. Setelah patah tulang karena tertimpa motor 220 kg, Hanung Bramantyo akhirnya diperbolehkan pulang dan pakai tongkat sampai 6 minggu. Naas menimpa sutradara ternama Hanung Bramantyo yang tertimpa motor gede miliknya yang memiliki bobot 220 kg, justru di saat dia tengah memanasi motor tersebut. Akibatnya, suami artis Zaskia Adiameka ini harus dirawat di rumah sakit lantaran mengalami patah tulang kaki karena tertiban motor kesayangannya itu. Akibatnya, hingga 6 minggu ke depan, sutradara film Bumi Manusia ini harus memakai tongkat untuk berjalan. Dan seperti inilah kondisi terkini sang sutradara ternama itu. Kemudian kata dokter dianggap sebenarnya tidak berbahaya gitu kan. Bahkan dokternya bilang bahwa itu tidak menyebabkan Mas Hanung mati. Itu intinya seperti itu ya kan. Tapi membuat Mas Hanung terganggu aktivitasnya. Bucinnya Vino mengaku lebih mengutamakan sang istri dibanding anak.
Di balik sosoknya yang macho, siapa sangka jika Vino G. Bastian ternyata justru begitu bucin kepada sang istri Marsha Timothy. Salah satu bukti kebucinan itu, Vino menjadikan akun Instagram sang istri sebagai satu-satunya akun yang diikutinya. Tidak hanya itu, pemeran Buya Hamka di film Hamka dan Siti Raham ini juga terang-terangan memilih sang istri jika diharuskan memilih antara istri atau anak. Lantas seperti apa sosok sang istri tercinta di mata Vino? Kalau nyari pasangan yang benar-benar sempurna tuh nggak pernah ada, Om. Betul. Nggak pernah ada. Agree. Tapi ketika begitu tiba-tiba lo ketemu sama orang yang dia juga nggak sempurna juga, yang nggak sempurna ketemu, ternyata jadi bisa sempurna ya. Jadi klop. Gitu. Sempurna sih enggak, tapi bisa jadi klop. Dan prinsip gue, kan kalau ada yang berpikir bahwa anak adalah segalanya gitu. Tapi buat gue, istri dulu sebenarnya. Jadi istri dulu, kalau misalnya lo sama istri lo punya hubungan yang bagus, punya kasih sayang, punya cinta, punya apa yang bagus, anak lo pasti akan kebawa. Anak segalanya ya pastilah anak segala. Tapi maksud gue, kalau misalnya disuruh milih, harus ada dua pilihan gitu. Lo anak dulu apa istri dulu? Ya sebelum ada anak lo ketemu sama istri lo dulu kan. Iya memang sebaiknya sih seperti itu ya. Itu sebetulnya bukan prinsip yang gimana-gimana, tapi kan gimana pun juga ketika married kan pasti ketemunya sama istri duluan gitu. Kalau nggak ada istrinya nggak ada anaknya. Jadi ya penghargaan terhadap seorang istri dan istri terhadap suami itu buat saya sih nomor satu gitu. Kalau istri sama suaminya bahagia, anaknya pasti bahagia, insya Allah. Viral di sosial media. Viral wanita hamil kerap kunjungi tempat tak biasa. Dirinya mengaku memiliki turunan makhluk gaib. Sosok ibu hamil bernama Aini tengah viral di sosial media lantaran ngidam hal-hal aneh dan tak lazim. Contohnya, Aini sangat suka jalan malam-malam serta mengunjungi tempat-tempat mistis, sehingga beberapa kali mengalami peristiwa di luar nalar. Usut punya usut, semenjak kecil Aini ternyata sudah memiliki teman tak kasat mata bernama Fajri, serta mengalami beragam kejadian gaib dan juga mampu mengobati orang. Benarkah Aini memiliki turunan gaib dari para leluhurnya? Istri aku tuh setiap malam kalau dia nggak ngelakuin sesuatu atau pergi ke rumah sakit atau ke mana itu pantai atau keliling komplek, pokoknya hal-hal aneh yang dia laluin tuh pokoknya harus dilaluin karena setiap malam jam 2 sampai jam 4 subuh atau jam sampai 5 subuh dia tuh selalu kesakitan. Aku ngeri lah kalau misalkan kita mesti pergi ke tempat-tempat kosong begitu, takut lah. Serem ya, serem banget. Nggak berani saya. Viral momen ibu-ibu minta difoto oleh penyanyi Firsa Besari saat turun dari pesawat. Penyanyi Firsa Besari berbagi cerita terkait pengalaman lucunya menjadi fotografer dadakan di bandara. Semua bermula saat pelantun tembang Celengan Rindu itu antre untuk naik ke dalam pesawat yang hendak ia tumpangi. Tiba-tiba saja ada salah seorang ibu minta tolong kepada Firsa untuk mengambil fotonya bersama keluarga di depan pesawat. Sepertinya sang ibu dan keluarga benar-benar tidak tahu jika pria yang mereka mintai tolong adalah salah satu penyanyi ternama tanah air. Di sisi lain, tanpa menolak, Firsa pun mengabadikan momen sang ibu dan keluarga berpose di depan pesawat sesuai keinginan mereka. Boleh fotoin dong, Mas? Setelah Asnawi, Fuji dijodohkan dengan Haris Firiza.
Pasca putus dari Tori Halilintar, Pujianti Utami atau Fuji sepertinya terus menjadi komoditi panas di dunia asmara. Bahkan saat ini Fuji dijodohkan oleh para fansnya dengan dua pria sekaligus, yaitu pesepak bola nasional Asnawi Mangku Alam Bahar dan aktor Haris Friza. Lantas, apa komentar Asnawi dan Haris terkait sosok Fuji yang dijodohkan dengan mereka? Kamu udah dapat lampu hijau dari Fadli soal Fuji. Waduh, Fuji. Gimana nih? Enggak lah, aku sama Fuji itu teman doang, ada yang gimana. Udah lama juga kenalnya. Dia orangnya baik, dia friendly ke orang-orang juga. Dia juga mantannya sahabat aku ya, Torik. Iya, jadi kayak ya nggak mungkin juga ada teman. Aku ya biasa-biasa aja, aku nggak deket sama siapa-siapa, jadi ya udahlah ya. Kalau misalnya orang lagi jodoh-jodohin, ya udahlah cuek aja lah. Aku juga berharapnya deket sama siapa kayak gitu ya, tapi nggak ada. Aku lagi nggak deket sama siapa-siapa, jadi jodoh nggak ada yang tahu. Nggak tahu kapan datangnya kan, yang berdoa aja deh. Sempat dikabarkan tak akur, Putri Delina dan Sule datang beri kejutan ultah untuk Azam. Kumpulan berita di jagat maya yang jadi sorotan versi silet diakhiri oleh pasangan ayah dan anak Sule dan Putri Delina yang memberi kejutan ulang tahun untuk Azam. Ya, sempat dikabarkan tak akur, namun Putri Delina justru datang ke rumah Natalie Holscher di perayaan ulang tahun kedua baby Azam kemarin. Tidak lupa, Sule dan Putri juga membawa berbagai hadiah ulang tahun untuk Azam. Kedatangan Sule dan Putri pun disambut hangat oleh Natalie. Dinosaurus putih. Wow. Tuh, ya. Tuh. Ya. Lihat Abu yuk. Yuk. Mana Abu yuk? Abu. Abu mana Abu ya? Ya, nanti habis liburan jemput sini, ada main ke kampung sama mainnya ya. Iya. Ya, iya juga. Iya. Iya, iya. Anak-anak masih sehat, Aja masih komunikasi, sama mamanya juga masih baik-baik saja. Kadang Putri suka komunikasi, karena nanya dari Azam juga. Kang Sule kan kemarin juga saling mendoakan ya. Dia bilang katanya selamat untuk bundanya Azam dan Natalie. Terus sama Ladis katanya dia mengucapkan selamat. Begitupun juga aku sebaliknya selamat juga gitu. Ya saling bahagia.